Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Mulyana, Sarjana Pendidikan dari SMK Negeri 1 Toli-Toli, calon guru penggerak rekognisi Angkatan 9, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah.
Ibu baca satu-satu ya. Ibu nggak baca namanya, tapi ibu baca apa di dalamnya. Kalau saya lambat masuk kelas, saya sesuai dengan kesalahan sendiri. Oke. Jadi kalau saya lambat, berarti masuk kelas tepat waktunya tadi ya. Tujuh tidak ini. Dengan penuh tanggung jawab, jadi harus dilaksanakan karena ini adalah berasal dari dirinya kamu sendiri, maka ini juga akan membuat atau dampaknya adalah kamu juga, ya seperti itu. Ini minta tolong ditulis hidayat, kemudian nanti kita akan buat, ibu akan buat salinannya dalam yang tidak indah. Nanti ibu share kembali di grup WhatsApp-nya. Ini harus kamu laksanakan karena sudah keren kami ya. Oke, terima kasih sudah membuat kelas ini. Salam. Silakan Sakinah duduk. Baik, Sakinah sudah tahu kenapa ibu panggil ke ruang guru ini? Main HP dalam kelas saat pembelajaran berlangsung. Jadi Sakinah sudah tahu bahwa Sakinah bermain HP tadi di kelas ya? Baik, Sakinah ibu mau tanya, kenapa Sakinah tadi bermain HP? Karena merasa bosan. Baik, merasa bosan ya? Baik, sebenarnya hal ini bukan cuma Sakinah yang melakukannya, banyak juga anak-anak yang lain ketika mereka belajar, mereka terkadang merasa bosan dan salah satu pelariannya adalah bermain HP. Baik. Tadi di dalam pembelajaran ibu melihat bahwa ketika teman-teman Sakinah yang lain sedang asik berdiskusi, Sakinah bermain HP. Nah, menurut Sakinah, apakah itu perbuatan yang baik dan harus dilakukan atau seperti apa Sakinah? Tidak, salah. Ya, salah menurut Sakinah ya. Nah, kesalahannya Sakinah kira-kira didasari oleh apa? Saya melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat di dalam kelas ini. Oke, keyakinan yang seperti apa itu Sakinah? Ini menggunakan HP saat belajar, tapi saya menggunakan HP-nya untuk kemudian. Oke, baik. Jadi Sakinah sudah melanggar dari keyakinan kelas yang telah kita sepakati ya. Nah, kedepannya Sakinah mau seperti apa supaya hal ini tidak terjadi lagi? Tidak membawa HP kalau tidak disuruh. Jadi Sakinah nanti akan membawa HP jika memang dibutuhkan dalam pembelajaran ya. Kemudian selain itu apa lagi yang Sakinah inginkan supaya hal ini tidak terjadi lagi ke depannya dan Sakinah bisa aktif di dalam kelas? Saya akan aktif dalam diskusi dengan teman-teman lainnya saat pembelajaran berlangsung. Oke. Jadi kapan kira-kira Sakinah mulai melakukan ini nanti? Mulai dari pembelajaran yang akan berlangsung sebentar sampai selesai. Oke. Jadi sebentar, kalau ada pelajaran lain berarti Sakinah tidak akan lagi bermain HP, kemudian akan serius dalam belajar ya, seperti itu ya Sakinah ya. Jadi Bu harap apa yang sudah Sakinah ungkapkan ini itu bisa Sakinah jalankan ke depannya ya, dan tidak akan melakukan lagi kesalahan yang sudah dibuat pada hari ini ya. Ya, Bu. Nah, untuk HP-nya Ibu tahan dulu, kemudian sebentar kalau sudah pulang sekolah Sakinah bisa menjemputnya sama Ibu ya. Ya, Bu. Baik, terima kasih Sakinah sudah datang ke ruangan Ibu ini.
Silahkan Sakinah kembali ke kelasnya untuk mengikuti pembelajaran berikutnya ya. Ya, makasih Bu. Iya. Ini saya akan membawakan materi tentang budaya positif. Seperti apakah itu budaya positif? Ya, tapi karena ada orang yang bisa membaca, paham nanti membaca, ada juga yang paham nanti mendengar. Jadi dua-duanya boleh dilihat sambil mendengarkan saya. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif itu diawali dengan perubahan paradigma. Jadi ada perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban. Jadi kita selalu merasa berkewajiban untuk mengontrol perilaku siswa. Ya, karena memang sejatinya guru itu selalu ingin mengontrol apa perilaku siswanya, dan biasanya perilaku itu harus yang ke arah lebih baik. Nah, mengontrol perilaku siswa itu tentu harus sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan. Nah, Bapak Ibu di sini ada beberapa teori kontrol. Ini ada beberapa miskonsepsi ya tentang apa sih makna kontrol itu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi selama ini kita berpikiran bahwa kita ini sebagai guru bisa mengontrol perilaku siswa. Artinya kita selalu berusaha bagaimana anak itu harus berubah dari perbuatan yang tidak baik jadi perbuatan baik. Tapi kontrol itu dari Bapak Ibu. Nah, ini yang sebenarnya agak keliru ya, karena kontrol itu tidak dimiliki oleh guru, tapi dari siswa itu sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Saya mau tanya dulu kepada Bapak Ibu, siapa yang sering kasih penghargaan di kelas? Ya, yang sering kasih pujian di kelas. Sering. Oke, kalau yang kasih hadiah ada? Ada. Jadi pemberian pujian, pemberian hadiah itu sebenarnya kan kalau menurut kita itu positif-positif saja. Ternyata jika kalau itu kita lakukan secara terus-menerus, itu ternyata tidak efektif Bapak Ibu. Ada posisi negatifnya. Ya, nanti sebentar dijelaskan. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Ya, ini sering juga kita lakukan ya. Saya tidak berbicara Bapak Ibu, tapi saya sendiri. Dulu ketika belum terima materi ini, saya tuh hobi sekali untuk membuat anak-anak merasa bersalah. Ya, pernah tidak kita melakukan itu? Ternyata itu juga hanya merupakan sebuah ilusi ya. Kalau kita membuat orang merasa bersalah itu ternyata bisa membuat mereka lebih baik, itu tidak ada juga dia punya tidak ada efek positifnya. Nanti sebentar ada video-videonya yang bisa kita lihat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Besok kamu harus datang ya jam 7 di sekolah, harus. Ya, kita selalu berpikir itu anak pasti akan datang. Tapi ternyata itu juga tidak efektif. Itu hanya ilusinya kita bahwa kita itu bisa memaksakan kehendak kita kepada murid itu juga hanya ilusi. Jadi siapa yang sebenarnya bisa merubah mereka? Ya tentunya mereka sendiri. Nanti sebentar dilihat lagi ya. Lanjut. Nah, ini kita masuk ke motivasi.
Ini ada contoh karena kebetulan kita hari ini ada workshop. Nah, ini ada hubungannya dengan hari ini. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apa yang mendasari Bapak Ibu datang ke tempat ini? Ini ada 3 poin. Yang pertama, ada motivasinya dia datang kemari karena takut ditegur. Ditegur panitia, ditegur kepala sekolah, ditegur pengawas. Ada yang datang begitu ya? Betul tidak? Betul. Ada yang kedua, ternyata dia ingin dipuji. Dia cepat-cepat datang. Pokoknya dia harus on time duduk di sini. Pokoknya saya mau dipuji, pokoknya saya harus dipuji. Nah, ada orang motivasinya seperti itu. Ada juga orang yang datang motivasinya memang karena dia ingin belajar. Ada tidak yang motivasinya ingin belajar? Oh, ada Ibu Asti. Alhamdulillah. Jadi ada motivasi, 3 jenis motivasi yang mempengaruhi perilaku manusia. Nah, sekarang saya tidak perlu tanya Bapak Ibu, silahkan refleksi diri sendiri. Yang mana sebenarnya motivasinya kita datang ke pelatihan tadi? Apa hubungannya dengan materinya Ibu Ana? Sebentar. Jadi direfleksi dulu. Saya ini datang ke pelatihan sebenarnya mau apa? Apakah karena takut ditegur kepala sekolah? Karena kalau dapat honor, ada honor ya. Yang kedua adalah apakah karena mau dipuji atau kamu memang mau belajar? Oke. Oh, karena materinya hebat ya. Oke. Next. Nah, ternyata 3 motivasi perilaku manusia itu ada 3 poin. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sekarang saya mau berbicara contoh konkret yang ada di lingkungannya kita. Di lingkungannya kita ya. 1 bulan ini, mungkin beberapa minggu ini ya, kita diminta untuk kepala sekolah. Jadi minta kepala sekolah untuk bisa hadir di ruang kelas, ya, on time, harus masuk. Bahkan kepala sekolah harus berteriak-teriak di mic, Bapak Ibu silakan masuk di ruang kelas. Bahkan ada juga yang dipanggil secara pribadi, Bapak Ibu harus masuk dalam kelas, seperti itu. Nah, akan tetapi ini yang terjadi ya. Minggu pertama ada kepala sekolah ini, ada kepala sekolah. Minggu pertama kepala sekolah ada di sekolah. Semuanya masuk di dalam kelas. Semuanya masuk. Pokoknya belajar efektif dari pagi sampai sore. Aman. Bukan di SMK, bukan. Kemudian apa yang terjadi? Ketika kepala sekolah kita tidak ada, what happened? Yang satu-satu hilang. Nah, ya, itu ada penjelasannya di Kuras Diana ya. Tidak semua ya, tidak semua. Nah, itulah ada hubungannya dengan ini. Apa yang terjadi? Karena yang masuk tadi karena disuruh kepala sekolah, bukan dari motivasinya diri sendiri. Itu karena motivasinya yang pertama. Karena dia takut dihukum. Ada ketidaknyamanan kalau ditegur. Daripada saya ditegur kepala sekolah, daripada saya dihukum kepala sekolah, saya mau masuk. Tapi tidak semua seperti itu ya. Tidak semua. Ya, seperti itu. Ada juga yang masuk, mau ada kepala sekolah kan, mau tidak ada kepala sekolah. Kalau saya mau masuk, masuk. Kalau saya tidak masuk, saya tidak masuk. Seperti itu. Nah, jadi ternyata perilaku manusia itu didasari oleh 3 motivasi ini. Sebenarnya mana yang bagus kan sebenarnya lihat kan. Oke, lanjut Sil. Ada lagi dihukum oleh penghargaan. Ini yang tadi saya sebutkan ya.
betapa penghargaan itu ternyata tak selamanya bagus. Telepon kok lagi. Ini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Ya, jadi penghargaan itu hanya efektif di jangka waktu yang pendek. Kemudian yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Artinya motivasi dalam dirinya sendiri. Saya mau belajar karena ibu guru A kasih gula-gula saya, kalau saya bisa menjawab ya seperti itu. Ibu guru B, saya mau belajar sama misalkan ibu guru B karena dia kasih coklat saya, kalau saya bisa kerja. Nah itu akhirnya motivasi dari dirinya sendiri itu sudah hilang karena pemberian penghargaan tadi yang terus menerus ya. Jadi intinya dia mau belajar nanti ada penghargaan. Motivasinya penghargaan. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun tidak menyadari tindakan yang baik yang kita lakukan. Oke, lanjut. Nah, ternyata penghargaan ini tidak efektif yang tadi saya sebutkan ya. Nah, kenapa penghargaan itu juga tidak efektif buat orang yang diberikan penghargaan ya, tapi untuk orang lain. Misalkan dalam suatu kelas, si A saya kasih penghargaan. Bagaimana perasaannya si B? Tentu ada rasa kecewa, rasa iri, ya. Iri itu manusiawi, ya. Sedangkan kita kalau memuji anak, memuji orang sini misalkan, tidak bisa terlalu berlebihan. Ibu Markis buat sekali, ada pokoknya dia paling rajin. Pasti yang lain, saya lebih rajin kok dari Ibu Markis, biasanya begitu ya. Ada rasa iri dan itu manusiawi Bapak Ibu. Si A berprestasi, si B iri, itu manusiawi, ya. Jadi ini juga yang terjadi di dalam kelas. Artinya kalau kita lihat biasanya di dalam satu kelas itu ada si A yang menonjol sekali. Dia terus saja dapat penghargaan. Kapan kesempatannya si B, si C, si D, dan si S? Ya seperti itu. Jadi jangan juga terlalu banyak memberikan penghargaan. Kemudian next, terlalu panjang ya, saya singkat-singkat saja. Ya, ya. Itu yang tadi saya bilang bahwa penghargaan itu juga merusak hubungan. PC apa itu namanya? Karena gurunya terlalu banyak memuji si Uci, si Eni merasa saya kok lebih bagus dari Uci, akhirnya rusaklah hubungan itu. Jadi memberi penghargaan itu ternyata berbahaya juga. Jadi tidak boleh sering-sering dilakukan. Terus jadi dong, apakah kita sebagai guru bisa memberikan penghargaan? Bisa Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Pertama, jangan terlalu sering. Itu yang tadi saya sebutkan ya. Yang kedua adalah jangan memberitahukan bahwa Bapak Ibu akan memberikan penghargaan di awal pembelajaran. Ya, kenapa? Khawatirnya kalau Bapak Ibu bilang seperti ini. Anak-anak silakan kerja tugas di halaman ini misalkan ya. Kalau benar semua Ibu kasih coklat, itu nggak boleh. Karena khawatirnya anak-anak mau belajar karena gara-gara itu coklat ini. Jadi penghargaannya bagaimana? Penghargaannya bisa nanti setelah selesai belajar, Bapak Ibu lihat, wah ini ternyata mungkin si C dia berhasil. Kasihlah penghargaan yang seadanya saja. Dan itu tidak boleh terus menerus. Penghargaan itu ternyata menghukum. Ya sama juga dengan tadi ya. Menghukum itu seperti apa? Coba saya bacakan di sini ya. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi bagaimana itu penghargaan menghukum? Misalkan seperti ini. Si A dikasih penghargaan. Tentunya si B juga merasa terhukum.
ya. Dan juga ini ternyata menghukum juga sama yang menerima, karena apa? Dia seperti harus terus menerus bahwa saya harus terus mendapatkan penghargaan itu. Jadi dia motivasinya hanya untuk mendapatkan penghargaan. Wah, ini yang sudah pentingnya mau putar video ini terus hebat. Oke. Baik, Bapak Ibu, ini waktu saya singkat ya. Ini ada beberapa teori kontrol. Mungkin langsung ke slide. Nah, Bapak Ibu, kemarin saya sudah bicara tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu berawal dari pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ya. Jadi, keyakinan kelas itu seperti apa? Sebenarnya dia mirip-mirip dengan peraturan yang sudah kita buat. Hanya dia bersifat lebih abstrak. Nanti saya tidak akan menjelaskan panjang lebar. Coba kita buka di slide berikutnya. Bapak Ibu bisa dilihat, ini adalah contoh keyakinan kelas. Pada keyakinan kelas kita tidak boleh menggunakan kata negatif. Jadi harus bersifat positif kata-katanya atau kalimatnya. Misalkan dilarang membuang sampah, itu dilarang itu kan ada kalimat negatif. Iya. Buanglah sampah pada Jadi tempatnya. bahasanya diubah, buanglah sampah pada tempatnya. Ya begitu ya contohnya ya. Sudah ada bayangan ya? Oke. Ini adalah contoh keyakinan kelas, bisa Bapak Ibu baca. Ya. Oke. Jadi usahakan dia tidak menggunakan kalimat negatif. Nah, ini yang di belakang yang lebih penting. Oke, next. Oke, yang berikutnya ya. Bapak Ibu, ini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini, 5 posisi kontrol ini sering kita lakukan. Mungkin si A yang lakukan, mungkin si B yang lakukan, mungkin si C. Kalau saya di sini hampir semua pernah saya lakukan. Tapi mana yang bagus? Mari Bapak Ibu kita putar dulu videonya ya. Perhatikan baik-baik. Halo Pak Mansur. HP-nya siapa? Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat dalam menerapkan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada Disuruh video video kali dah. ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan Gosen dan contoh Cahaya. penerapannya. So 19 menit. Kan ini masih besar di tiangnya. 5 posisi kontrol itu adalah Kenapa ulang-ulang? Kenapa so thank you? Kahit sabonin. proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan Gosen dan contoh penerapan. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. Kan Bapak Ibu? Kedengaran?
Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Ibu Lea. Dia kalungnya dia pakai yang panjang. Sapi belikan kalung. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami di dalam baju tersebut, mari kita saksikan kasusnya yang terlambat hadir. Makanya saya pakai yang kecil. Di masalah tersebut. Saya cuma buat video dulu ibu. Panggilan. Pertanyaannya Irwan terjawab di sini, nanti dilihat ya. Sini kamu. Ibu Ros itu. Kamu terlambat. Hah? Kamu deh. Pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Apa dia tambah di basket? Pak Irwan itu. Olahraga. Bisa katanya mana Irwan? Pak Irwan itu. Menunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Tahu yang ini? Itu apa namanya? Tadi kita tidak dapat. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Kalau tertahu berarti itu saya juga. Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ya, tidak lagi ya. Perhatikan mana yang sesuai dengan saya ini saat ini. Seperti itu.
refleksi dirinya. Jadi itu akun. Sudah jam berapa ini, Nak? Kayak begitu. Saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Orang sopan. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Jadi dia selalu menakut-nakuti anak dengan peraturan ya. Jadi selalu bawa peraturan ketika mau menghakimi anak seperti itu. Itu pemantau. Kita di sana tadi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan di Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik,
Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas pelajaran. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, Tentunya dari kelima contoh tadi, Bapak Ibu sudah bisa mengukur dirinya masing-masing. Saya ini sebenarnya belum seperti apa. Ketika melihat 5 contoh posisi kontrol ini. Nah, jadi sebenarnya ada plus minusnya ya. Menjadi seorang teman pun itu ternyata ada plus minusnya. Kenapa? Kalau kita, misalkan saya berlaku teman dengan si A, murid si A, saya selalu akrab dengan dia. Tapi ketika saya nanti ketemu dengan guru, misalnya Ibu Fitri, dia tidak akan melakukan hal yang sama dengan saya ketika dia ketemu dengan Ibu Fitri. Mungkin sama saya dia disiplin, tapi sama Ibu Fitri tidak. Itu yang terjadi. Jadi supaya itu tidak terjadi, jangan terlalu memposisikan diri kita sebagai teman seperti itu. Kemudian sebagai penghukum ada semuanya tadi ya, plus minusnya ya. Terus yang saya mau tanya, adakah sudah yang melakukan yang kelima? Kalau 1, 2, 3, 4 saya yakin sudah. Saya juga sudah pernah melalui itu ya, 1, 2, 3, 4. Suka menghukum, suka juga saya dulu. Yang kelima, apakah ada yang sudah melakukannya? Kalau Pak Ramin sudah, ini kayaknya terpelajar pasti dia. Oke Pak Ramin. Hampir semua itu sudah. Oh, ya. Oke, silakan Pak Ramin. Semoga ini bukan pertanyaan Pak Ramin, karena Bapak yang harus menguatkan saya. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih Bu Anang sudah memberikan materi yang luar biasa. Dr. Sangat Kaman. Oke. Ini sebenarnya untuk materi kita semua Bu ya. Tujuannya agar supaya di dalam hal penerapan di sekolah kita bisa mampu melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Dalam 5 posisi kontrol yang sudah kita saksikan bersama, kalau kita di BK, insyaallah sudah kita laksanakan. Guru BK. Tapi bagi saya di sisi saya sulit untuk berperan menjadi 2 sebenarnya, sebagai guru BK dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Satu sisi saya harus menerapkan kedisiplinan yang mau tidak mau harus. Kemudian di BK saya harus latar belakang siswa itu harus digali sebagaimana yang kita inginkan. Nah, kita di sini hanya terbentur dengan, apalagi SMK 1 kita tahu ini tadi sekitar berapa menit yang lalu menjadi bahan kami di BK. Antara SMA 1 dengan SMK 1 saja beda. SMA 1 kesannya bahwa siswanya anak-anak yang punya karakter yang luar biasa baiknya. Kalau kita
Bapak Ibu pasti sudah tinggal bahkan sudah ada air mata yang keluar. Jadi serba salah. Kita memposisikan diri sebagai manajer, ya, semua sudah dilakukan. Tapi bagaimana? Karena budaya dan latar belakang anak ini kan menjadi juga sesuatu yang bahan pertimbangan, bahan keputusan kita untuk bagaimana kita bertindak. Jadi itu barangkali. Oke, terima kasih. Oke, saya tambah poin di Pak. Jadi memang kita di sekolah memang ada namanya peraturan ya, disiplin. Di situ juga yang tadi menggunakan peraturan sekolah bahwa masuk harus jam 7. Seandainya ini bayangan saya, ketika semua wali kelas ya, karena dia yang bersentuhan langsung dengan siswa, karena kita tidak bisa bikin keyakinan kelas di lapangan sekolah beramai-ramai di setengah mati. Bagaimana caranya nanti wali-wali kelas membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu apa sih? Yaitu peraturan-peraturan atau keinginan-keinginan harapan positif yang diinginkan siswa. Jadi yang diinginkan siswa, sekali lagi bukan dari keinginan kita. Biasanya kan kita kalau masuk di kelas kewaliannya kita, pokoknya saya bikin peraturan ya anak-anak, pokoknya kamu harus masuk di sini, harus pakai seragam. Misalkan ini ya contoh, saya tidak tahu seperti apa peraturan Bapak Ibu di kelas. Coba usahakan rangkul siswanya, mereka yang membuat peraturan itu di kelas. Apa bedanya kalau kita yang buat? Kalau kita yang buat, itu maunya ibu guruku. Kalau anak-anak yang buat, oh iya memang itu dari saya, berarti saya harus tanggung jawab untuk melaksanakan. Kapan saya melanggar, berarti saya melanggar diri saya sendiri, seperti itu. Nah, itu tadi Bu Anai, saya sudah berulang kali, mungkin Pak Iwan yang tanya lalu ya, so berulang kali kita panggil, sudah capek kita ini, tidak mau berubah anaknya. Karena satu, motivasinya itu bukan dari dirinya sendiri. Motivasi itu masih dari ibu. Biar 10 kali, 100 kali Bapak Ibu panggil, tuh anak tidak akan berubah dia Bapak Ibu. Misalkan ya, Udin, besok kok harus pakai seragam ya. Kita belum tahu apa alasannya kenapa tidak pakai seragam. Pokoknya Bapak Ibu cuma bilang, besok harus pakai seragam, nggak boleh tidak. Apakah dia akan berubah? Belum tentu Bapak Ibu. Makanya kita itu harus ketika menjadi posisi manajer tadi, kita harus tanya, kenapa nak bisa seperti itu? Kenapa pakai seragam? Solusinya bagaimana? Jangan kita yang kasih solusi. Tanya lagi dia. Jadi bagaimana? Terus terang Bapak Ibu, perwalian saya satu orang belum pakai seragam sampai sekarang. Tapi saya bilang, datang saja ke sekolah nak, karena ini bukan kemauanmu. Kenapa? Karena tidak ada uangnya Bapak Ibu. Gimana saya memaksakan diri? Ya, wali kelasnya juga tidak ada uang. Masalahnya itu. Jadi, maksudnya kita tetap bagaimana caranya kita membawa anak ini dengan memberikan dia kesempatan, mungkin kesempatan lebih. Karena kalau mau ditunggu itu Bu, tidak sekolah-sekolah sudah anak saya. Seperti itu. Saya tanya apa dia punya kendala, ya dia karena tidak bisa dia beli, mau dipaksa bagaimanapun tidak bisa. Mau cari dengan baju lama ternyata beda, takutnya juga dia ilfil kalau ke sekolah. Saya sendiri yang berbeda, seperti itu. Jadi apa bedanya posisi manajer tadi, bahwa kita selalu tanya siswanya kenapa, dan solusinya itu khas dari siswa juga. Oke, silakan Bu Pastor. Sedikit Bu. Menarik sekali lebih. Memang untuk masalah keyakinan kelas itu otomatis dilakukan dulu di kelas, yang kemudian yang menjadi budaya sekolah. Kalau keyakinan kelas ini sudah diberlakukan di kelas masing-masing, otomatis menjadi budaya sekolah. Nah, kalau tadi yang Ibu Ana sudah sampaikan itu sudah alhamdulillah juga diupdate. Kebetulan ada siswa yang tidak
tidak seragam. Saya panggil di depan. Kenapa? Alasannya apa? Terus rencana besok dia pakai baju jurusan. Hanya kembali kalau kita berpikir teori gampang, gampang sekali teori. Berteori itu gampang. Cuman memang kalau kita hanya mengandalkan teori itu gampang, disitulah tantangan kita sebagai guru di zaman sekarang ini tidak bisa kita laksanakan. Makanya mohon maaf, bukan saya karena masuk di dalam guru penggerak sehingga sampai punya persepsi seperti ini. Memang di guru penggerak banyak hal yang bisa kita dapat dan bisa kita terapkan untuk perubahan-perubahan yang ada dalam diri kita, yang kemudian kita bisa tularkan ke lingkungan belajar, terutama kepada siswa. Barangkali demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu Kasur. Mungkin yang terakhir ya, karena ini ada materi lain lagi. Saya terlalu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ini luar biasa, sangat menarik ya. Tadi memposisikan diri pada 5 posisi kontrol. Kalau saya pribadi sih alhamdulillah setengah-setengah sudah pernah semua. Karena biar bagaimanapun kita juga ini sebagai ibu dari anak-anak kita. Terkadang kita bisa sebagai teman, kadang sebagai manajer, kadang sebagai pembuku di seling itu. Terus kira-kira mana yang tidak cocok kita rubah. Nah, seperti Pak Ramin bilang tadi, lingkungan siswa kita berbeda dengan SMA 1, itu sangat betul, luar biasa. Karena latar belakang siswa kita itu dari berbagai latar belakang yang ada masalahnya suram, ada yang broken home, ada yang tidak mampu, ya. Terus tadi Ibu Ana bilang bahwa anak-anak itu mau melakukan kalau ada motivasi dari dirinya sendiri. Memang betul, sejauh pemantauan saya sudah betul. Beberapa kasus termasuk di kelas saya, sebenarnya anak itu sudah termotivasi, sudah ada anak-anak itu ada motivasi semua. Tapi lingkungan, orang tua seperti yang Bu Ani bilang tadi, sebenarnya dia tapi tidak ada uang untuk membeli seragam. Sama juga dengan kasus anak saya, akhirnya kesian juga pindah. Saya juga kayak prihatin ya, kenapa dia harus pindah, tapi sudah nggak tahu lagi harus mau bagaimana. Setiap 1 minggu itu selalu ada saja terlambat, bahkan kadang baju yang dia pakai tidak dicuci. Saya panggil, kenapa? Terus kenapa kau tidak seragam hari ini? Oh, bajunya ada sama neneknya. Besok lagi, kenapa kau tidak seragam? Bajunya yang ini ada sama temannya. Dia pindah-pindah. Saya undang orang tua. Ternyata orang tuanya sudah pisah sejak dari kecil. Terus mamanya tinggal di Dampang, dia kos di sini. Jadi saya bilang mamanya, bisa nggak didampingi supaya anak ini betah di rumah kan? Bajunya ada di mana-mana, jadi nggak mungkin saya yang mau cuci baju. Iya, nggak mungkin juga mau dibiarkan dia tidak seragam. Nanti teman-teman yang lain, boleh toh saya kalau tidak seragam. Kadang dia tidak kata, kenapa kau tidak seragam lagi hari ini? Bajuku belum dicuci, kotor, hangat. Sudah dari Senin lalu sampai Senin ini kau belum cuci. Jadi terkadang kita juga mau menerapkan 5 posisi ini pada posisi yang manajer yang bagusnya lah. Sulit juga kita juga ini manusia biasa, kadang emosi kita ini tidak terkontrol. Apalagi kita perempuan, kalau bilang mau dalam bulan luar biasa, rasa-rasa mau makan orang itu. Iya, seperti itu. Jadi ya mungkin dengan pertemuan ini kira-kira ada ya solusi yang lebih bagus untuk siswa-siswa kita di SMK yang garis besarnya dari lingkungan dan latar belakang yang berbeda dari siswa di sekolah lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Oh iya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tadi hanya menanggapi sepintas ya perkataan Bu Hana, bahwa di antara contoh 5 posisi kontrol ada tadi yang
menjadi dasarnya aturan yang ada di sekolah. Ya, jadi saya mendengar katanya bahwa itu menakut-nakuti. Ya, jadi kalau saya aturan itu kita tidak sebagai menakut-nakuti siswa, karena dengan aturan itu kita menegakkan disiplin. Jadi menyampaikan aturan yang kita tetapkan di sekolah bukan berarti kita menakut-nakuti siswa. Cuma sudah aturan itu yang menjadi pedoman kita, menjadi dasar kita untuk menerapkan ke siswa. Jadi barangkali itu tanggapan saya. Oke, saya tangkap poinnya Ibu Masti dulu ya supaya saya tidak lupa yang ke belakang. Oke, biasanya Ibu kalau itu yang saya jelaskan tadi tentang posisi pemantau atau monitor, artinya memang terkadang kita menakut-nakuti, meskipun tidak menakutkan sebenarnya itu peraturan ya, tapi kita kadang menakut-nakuti dengan anak dengan peraturan. Kau terlambat, kau tahu kan peraturan ini ada sanksinya seperti ini. Nah, kan kita seperti itu. Ya, jadi kita yang menggunakannya sebagai alat untuk menakut-nakuti, meskipun sebenarnya tidak menakutkan peraturannya. Ya, tujuannya tidak ke situ, cuma kita gunakan peraturan untuk menakut-nakuti. Iya, seperti itu. Kemudian mengenai masalahnya Ibu Kasma sudah pernah tidak minta solusi sama anaknya. Anaknya meminta anaknya untuk menyelesaikan masalahnya itu tadi. Apa dia punya tanggapan? Coba saya mau dengar dari Ibu Kasma. Saya pernah satu waktu secara khusus ya, waktu itu teman-temannya sudah pulang, saya tanya, kau curhatlah kepada saya apa sebenarnya kau punya mau. Dia nih mengatakan bahwa sebenarnya problemnya itu dia kayak terguncang orang tuanya berpisah, terus dia tinggal jauh dari orang tuanya, sementara neneknya di sini seperti suka menghina dia. Dia tahu bahwa dia jadi begini karena dia dibenci neneknya, terus dia sebenarnya mau mamanya tapi mamanya juga nggak bisa karena dia didampal. Terus kira-kira kamu tahu bahwa itu salah, mau nggak memperbaiki? Dia bilang mau. Saya kasih kesempatan 1 bulan. Dia tadi sebut dia mau. Ibu tanya bagaimana caranya? Dia bilang jadi bagaimana caranya? Karena banyak masalah tuh. Bagaimana caranya supaya kau seragam? Banyak kau tidak terlambat teman. Baik Bu, dia bilang semua baju-baju saya nanti saya kumpul di tempat kosku. Saya mau cuci, oke. Terus terlambat bagaimana? Karena tidak ada yang kontrol, Bu, pergi pagi pulang pagi kadang. Malah anak itu yang pernah kita dapat di depannya SMA 1 sempat juga dikejar sama patroli. Dia bilang, iya Bu, pokoknya saya mau tidur tidak lewat dari jam 11 malam. Nah, oke. Dan 1 bulan kita lihat ya perkembangannya bagaimana. 1-2 hari, iya. Saya lihat, saya selalu puji pasti. Ada pelekona, alhamdulillah, berarti sudah ada perubahan. Seminggu, 2 minggu, ketiga, lihat lagi. Saya tanya, saya panggil lagi, kenapa? Itu faktor lingkungan itu tidak ada dukungan sama sekali dari orang tua. Akhirnya saya panggil orang tuanya, saya bicara juga dari orang tuanya, mamanya sambil menangis. Saya bilang begini saja, supaya anak ini dekat di SD, di Dampal ada SMK, mending pindah ke sana supaya itu bisa dampingi ibu anak. Karena kasihan dia di sini kayak tidak terurus, tidak terawat, seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi sebenarnya inti permasalahannya di orang tua, kasih sayang orang tua dulu. Jadi karena ibu sudah minta anaknya itu sekolah di Dampal ya. Jadi sudah bagaimana keadaannya di sana? Aman. Pindah ke Dampal ya? Pindah ke mana? Ada. Jadi menyerah sudah saya tuh. Jadi itu yang tadi berarti obatnya kayak yang ibu bilang kemarin itu, sakitnya apa, obatnya yang tidak tepat seperti itu. Jadi kayaknya kalau saya dengar dari ceritanya Ibu Kasma tadi, memang kasih sayang yang dia butuhkan, tidak ada yang lain. Kalau sudah itu sudah insya Allah aman. Jadi tinggal bagaimana wanita supaya dia mendapatkan kasih sayang itu. Seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Untuk selanjutnya nanti saya serahkan kepada Ibu Rasmi. Saya tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.